Kehadiran Islam salah satunya adalah untuk memperbaiki derajat dan perlakuan manusia terhadap wanita. Al-Quran menjelaskan juga bahwa kedudukan wanita dalam Islam sama dengan laki-laki. Wanita juga diciptakan sebagai pasangan bagi laki-laki, bukan sebagai harta yang diperjualbelikan. Pada zaman jahiliyah, perempuan selalu dipandang rendah, lemah, dan tidak berarti. Lalu kemudian Islam datang untuk memuliakan wanita dengan segala keistimewaannya. Salah satu keistimewaannya adalah seperti yang disebutkan dalam Quran surat An-Nisa yang artinya perempuan. Surat ini adalah surat khusus yang membahas mengenai perempuan. Lalu apa saja keistimewaan perempuan yang disebutkan dalam Al-Quran? Yuk simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah sahabat semua, kita masih bisa berjumpa di video kali ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dimudahkan dalam segala urusan dan dilancarkan dalam mencari rezeki. Pertama dan yang paling utama, marilah kita kirimkan salawat beserta salam pada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di hari akhir kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW agar kita semua bisa terhindar dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Keistimewaan perempuan yang pertama adalah wanita sebagai makhluk mulia yang harus dijaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 34, laki-laki itu pelindung bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya. Hal ini menjelaskan bahwa wanita diciptakan sebagai makhluk mulia yang harus dijaga dan dilindungi. Allah menciptakan keindahan bagi wanita bukan hanya sekedar fisik semata, namun juga keindahan hati dan pikiran. Oleh karenanya, ini diumpamakan sebagai perhiasan yang harus dijaga dan dirawat. Rasulullah SAW bersabda, perempuan soleha berjenis manusia di dunia lebih utama daripada para bidadari surga 70.000 kali lipat. Perempuan soleha lebih baik dari bidadari surga. Para bidadari surga akan kalah dari keistimewaan perempuan yang soleha yang ada di dunia. Inilah yang membuat perempuan lebih mulia dibandingkan para bidadari yang ada di surga. Keistimewaan yang kedua adalah perempuan diberi pengecualian dalam beribadah. Sebagai perempuan tentu akan mengalami haid dan nifas. Hal inilah yang menjadi pengecualian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak melaksanakan sholat ataupun puasa. Rasulullah SAW pun bersabda, siapa saja perempuan yang mengalami haid, maka sakitnya haid yang mereka alami akan menjadi kafarah atau tebusan bagi dosa-dosanya yang terdahulu. Wanita yang hamil dan melahirkan setara dengan jihad menjadi salah satu keistimewaan perempuan. Pengorbanan luar biasa hidup dan mati seorang wanita ketika hamil dan melahirkan sejajar dengan jihad. Sebuah hadis menyebutkan mati syahid ada 7 selain yang terbunuh di jalan Allah. Orang yang mati karena ta'un, syahid. Orang yang mati tenggelam, syahid. Orang yang mati karena ada luka parah di perutnya, syahid. Orang yang mati karena sakit perut adalah syahid.
Orang yang mati terbakar adalah syahid. Orang yang mati karena tertimpa benda keras adalah syahid. Dan wanita yang mati sementara ada janin dalam kandungannya adalah syahid. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Albani. Keistimewaan perempuan yang berikutnya ialah surga berada di bawah telapak kaki ibu. Semua tentu sudah mengetahuinya, bahwa kedudukan seorang ibu sangat agung di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan surga pun berada di bawah telapak kakinya. Hal ini juga bisa menjelaskan pentingnya berbakti dan menghormati seorang ibu. Karena itulah, mari kita muliakan para perempuan seperti kita memuliakan ibu kita masing-masing. Selain itu, perempuan juga dapat masuk surga dari pintu manapun. Satu bukti kasih sayang Allah kepada kaum perempuan yang dapat masuk surga dari pintu manapun yang ia kehendaki. Namun Rasulullah SAW juga telah menjelaskan bahwa perempuan tersebut harus melaksanakan 4 hal, yakni menunaikan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjauhi zina, dan berbakti kepada suami. Tentunya sebagai manusia yang beragama Islam, kita tidak boleh lupa untuk memahami dan menghargai keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada perempuan di dalam Al-Quran. Dalam kitab suci Al-Quran terdapat banyak sekali ayat-ayat yang memberikan keistimewaan pada perempuan dan menempatkannya pada posisi yang mulia. Sahabat beriman, mudah-mudahan keistimewaan perempuan yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut bisa memperkuat keyakinan umat muslim dan bisa memberikan inspirasi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Bagi perempuan muslim, keistimewaan yang diberikan Allah semakin memperkuat keyakinan dalam membentuk diri sebagai generasi penerus yang bisa membuat perubahan positif bagi masyarakat serta membawa keberkahan bagi bangsa dan negara. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.